Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung dari kelompok 4 Angkatan 19 CPNS Pemerintahan Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini kami diberi tugas untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu isu global yang sangat penting dan menarik untuk dibahas, yaitu mengenai korupsi. Kami bersama-sama melakukan diskusi dan mengidentifikasi isu-isu tersebut menggunakan metode pentahelix, kemudian menganalisis isu utama dengan menggunakan metode USG, dilanjutkan dengan metode fishbone, dan mencari alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan analisis SWOT. Isu korupsi masih menjadi masalah serius di banyak negara, tak terkecuali di Indonesia. Berita mengenai penangkapan orang-orang yang terlibat dalam pencurian uang negara tak henti-hentinya memenuhi media. Dari berbagai pemerintah daerah hingga pemerintah pusat tak luput dalam jerat korupsi yang tak tanggung-tanggung. Nilai kerugian negara akibat kasus tersebut bahkan mencapai triliunan rupiah. Baiklah, sebelumnya saya akan memulai diskusi ini dengan memberikan definisi mengenai korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Baiklah, saya akan memaparkan jenis-jenis korupsi. Yang pertama yaitu perbuatan yang merugikan negara. Perbuatan yang merugikan negara ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu keuntungan dengan cara melawan hukum, merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan negara. Yang kedua yaitu suap. Suap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun, baik perorangan atau badan hukum. Kemudian yang ketiga yaitu gratifikasi. Yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi ini dapat berupa uang, barang, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian yang keempat yaitu penggelapan dalam jabatan atau sering disebut sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seseorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan. Yang kelima yaitu pemerasan. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan dan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu. Yang keenam yaitu perbuatan curang. Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan terhadap pengadaan atau pemberian barang. Yang terakhir yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan atau suatu aktivitas yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Baiklah, saya akan melakukan peranalisis mengenai isu global korupsi ini dengan menggunakan metode pentahelix. Metode pentahelix sendiri dilihat dari 5 sisi. Yang pertama yaitu sisi government atau pemerintah. Yang kedua yaitu dari sisi community atau masyarakat. Yang ketiga dari sisi academics atau bidang pendidikan. Yang keempat dari segi bisnis atau pengusaha. Dan yang terakhir dari sisi media. Untuk sisi government sendiri, yaitu karena belum maksimalnya pemerintah dan penegak hukum dalam membuat kebijakan terkait pelaku korupsi, sehingga membuat proses hukum kasus korupsi terkesan lama dan berlarut-larut. Untuk sisi community atau masyarakat sendiri, yaitu karena rendahnya tingkat pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak sadar telah ikut mendukung praktik korupsi di kehidupan sehari-hari. Untuk sisi yang ketiga yaitu dari academics atau segi pendidikan, yaitu kurangnya pendidikan terkait pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab. Dari sisi keempat, yaitu dari segi bisnis atau pengusaha,
yaitu kurangnya kesadaran untuk menciptakan bisnis yang bersih dari perilaku korupsi dan dari para pelaku usaha sehingga marak praktik korupsi di bidang perizinan usaha untuk memperluas usahanya. Dan yang terakhir dari sisi media, kurang maksimalnya peran media dalam memberikan informasi mengenai kasus dan pelaku korupsi yang sedang terjadi saat ini. Tahap selanjutnya yaitu menapis isu dengan menggunakan metode USG. USG itu sendiri adalah U-nya urgensi, S-nya seriousness, G-nya adalah growth. Dan ini adalah hasil tapisan dengan metode USG pada korupsi. Bisa dilihat pada elemen akademisi terdapat total poin yang tinggi daripada elemen yang lain. Ini berarti pendidikan Indonesia sangat berpengaruh dan berperan besar terhadap korupsi di negara Indonesia ini. Selanjutnya adalah analisis masalah dengan menggunakan metode fishbone atau tulang ikan. Fishbone ini adalah teknik yang digunakan untuk mencari akar permasalahan. Banyak kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama dari faktor individu, di mana korupsi ini terjadi karena adanya sifat tamak, moral yang lemah dalam menghadapi godaan dan gaya hidup konsumtif. Selanjutnya, korupsi juga bisa disebabkan oleh keadaan faktor ekonomi di mana pendapatan tidak memenuhi kebutuhan. Faktor lain yang menyebabkan tindakan korupsi dilatar belakangi oleh aspek politis, yang mana korupsi terjadi karena adanya kepentingan politik atau guna mempertahankan kekuasaannya. Kemudian, yang terakhir menjadi penyebab terjadinya korupsi adalah lemahnya aturan dalam perundang-undangan hukum yang lebih menguntungkan para elit penguasa sehingga menjadi celah terjadinya tindakan korupsi. Pembahasan selanjutnya adalah pra-analisis dengan menggunakan metode SWOT. Metode SWOT terdiri dari 4 poin. Poin pertama adalah kekuatan, kemudian kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk kekuatan, pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hubungan kepada koruptor. Lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan dana. Poin selanjutnya adalah kelemahan, kurangnya koordinasi antara stakeholders terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill. Poin selanjutnya, peluang, kemajuan teknologi dan banyaknya anak akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas, pemerintah dengan anggaran mampu meningkatkan pendapatan pegawai dan mempermudah alur penggunaan dana. Terakhir, yaitu ancaman, belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana, dan besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai analisis isu global korupsi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.